Halo, jumpa lagi bersama saya, sahabat pencinta kebun sekalian, sahabat belajar kreatif. Kali ini saya akan mengajak sahabat pencinta kebun sekalian di rumah untuk melihat tanaman stroberi di musim penghujan ya. Ini saya akan berbagi tips sedikit bagaimana cara merawat tanaman stroberi yang sering terkena hujan, karena tanaman ini ada di halaman rumah saya yang tidak ada naungan atau pelindung dari atap ya. Karena tanaman stroberi itu selain dari butuh air, dia juga butuh sinar matahari yang cukup ya. Jadi tanaman stroberi ini ketika dia kurang sinar matahari, dia sulit untuk berbunga dan daunnya juga akan tidak terlalu bagus untuk perkembangannya ya. Selain itu juga dia tidak terlalu sering juga butuh air ya, tidak terlalu banyak butuh air. Jadi ketika musim hujan itu kalau berlebihan curah hujannya menyebabkan tanaman itu jadi seperti ini ya. Nih, tanamannya sudah berbuah, cuman dia busuk buahnya nih. Karena sekarang lagi sering sekali turun hujannya, jadi batangnya juga busuk ini karena terlalu banyak air ya, terlalu banyak air. Jadi kelembapan dari batang tanaman ini menyebabkan batangnya nggak bagus dan buahnya juga busuk buah ya. Cuman di sini saya akan beri tips sedikit untuk mengurangi ya tanaman ini dari kegagalan atau mengurangi dari kelembaban yang berlebih. Itu saya memberi ini ya, kokopit yang bagian serabutnya saja ini seperti ini di permukaan polybag atau permukaan pot dari media tanamnya, sehingga tanah ini ya atau media tanamnya tidak terlalu tergenang oleh air ya. Nah ini seperti ini, jadi banyak sekali calon-calon bunga ya yang sering terkena hujan. Jadi efek dari kelembaban yang tinggi, dari curah hujan yang tinggi tersebut akan efek dari bunganya akan gagal atau pertumbuhan buahnya akan rontok ya. Begitu ya sahabat kreatif. Jadi caranya itu saya beri dengan serabut dari sabut kelapa atau kokopit seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan ini ya, sekam mentah ya, sekam mentah kita letakkan di bagian permukaan dari polybag ataupun pot halaman rumah kita ya. Karena ini adalah tips untuk tanaman stroberi yang tidak punya pelindung atau naungan dari atap untuk meletakkan dari pot atau tanaman tersebut ya. Seperti itu. Ini ada lagi tanaman stroberinya yang ini ya. Yang ini buahnya cukup banyak sebetulnya, cuman dikhawatirkan akan rontok juga atau busuk nantinya karena terlalu sering banyak curah hujan. Yang ini cukup besar, cuman masih mentah ya buahnya. Ini bunganya ya. Biasanya di musim penghujan itu untuk tanaman stroberi itu tidak begitu bagus untuk buah ya, ketika tanaman itu tidak kita tanam dengan menggunakan pelindung atau atap ya, seperti yang saya tanam di sini ya, begitu ya. Ini buahnya nih. Jadi tips saya untuk menanam stroberi, ketika kita itu menanam dengan tidak menggunakan pelindung atau atap, sebaiknya kita beri lapisan seperti ini ya, yang kita ambil dari serabut kelapa atau dari sekam mentah ya sahabat kreatif. Karena kalau diberi naungan juga, biasanya untuk tanaman stroberi ini kan dataran rendah ya, jadi menanam stroberi dataran rendah itu sebetulnya gampang-gampang susah ya, karena dia harus banyak menyesuaikan dengan lingkungan. Selain itu juga dia curah hujan dan panas yang terlalu tinggi juga dia agak kurang begitu suka ya tanaman stroberinya.
dan juga jika tidak terlalu kena panas pun biasanya dia tidak akan berbunga ya, tidak berbuah, dia akan lebat saja daunnya tetapi tidak menghasilkan bunga begitu. Jadi ini tanamannya saya menanamnya itu tidak pakai naungan ya, agar dia lebih terkena sinar matahari, itu tujuannya ya. Jadi tapi untuk musim penghujan itu biasanya untuk tanaman stroberi banyak sekali akan tumbuh sulur ya, atau stolon seperti ini ya sahabat kreatif. Nah, dengan tumbuhnya stolon ini ketika musim penghujan, waktu kita tanam di rumah itu biasanya kita siapkan waktu musim penghujan itu kita pengembangan bibit tanaman saja ya, untuk pembungaan atau pembuahan dari tanaman ini. Kalau dia berhasil berarti bisa menghasilkan buah. Tapi kalau untuk berharap lebih dari buah untuk musim penghujan, ketika tanaman itu tidak ada naungan, itu tidak terlalu maksimal yang bisa kita dapat dari musim hujan untuk tanaman stroberi. Jadi saran saya untuk musim penghujan itu sebaiknya kita mengambil sulurnya saja untuk kita kembangkan menjadi tanaman baru ya, untuk kita kembangkan menjadi bibit-bibit tanaman agar tanaman kita lebih banyak di rumah ya. Nanti ketika musim panas tiba, nah itu barulah kita perawatan untuk pembuahan ya yang lebih maksimal. Ini ya seperti ini ya, mudah-mudahan nih bunganya nggak rontok nih, karena setiap hari itu hujannya lumayan banyak ya, curah hujannya hampir setiap hari itu hujan ya sahabat kreatif. Oke sahabat kreatif, demikian tips saya kali ini ya, dengan memberi dari tanaman ini di media tanamnya kita lapisin dengan serabut dari kokopit atau sabut kelapa seperti ini, dan atau bisa kita pakai dengan menggunakan sekam mentah seperti ini ya. Jadi media tanamnya ketika musim hujan itu harus lebih kita perhatikan agar untuk mengurangi busuk akar ya, busuk akar dan kerontokan bunganya. Ketika tanaman Bapak Ibu sekalian atau pencinta kebun sekalian menanam stroberi yang tidak ada naungan atau atap ya. Nah, ini dia nih bibitnya. Dari stolonnya itu kita ambil untuk menjadi bibit tanaman baru ya. Ini buahnya nih. Nih ya. Jadi di musim penghujan itu sebaiknya kita kembangkan stolonnya atau sulur dari stroberi itu kita buat menjadi bibit-bibit tanaman baru. Ini ya, seperti ini ya sahabat kreatif. Ini hasil dari stolon-stolon yang berkembang biak di musim penghujan. Untuk tanaman ini bisa kita kembangkan menjadi tanaman baru ya. Jadi untuk musim penghujan itu tanaman stroberi yang ditanam tidak ada naungan atau atap itu kita gunakan sebagai tempat untuk pembibitan saja dulu ya, agar tanaman kita lebih banyak ya. Dan sebaiknya kita beri alas seperti ini agar akarnya tidak busuk ya. Oke, sahabat pencinta kebun sekalian, sahabat belajar kreatif, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga tanaman Bapak Ibu sekalian di rumah, pencinta kebun, sahabat kreatif, dapat tumbuh subur di rumah, selalu berkegiatan positif, untuk selalu menanam. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan terima kasih.